Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersuka cita, kita sudah memasuki minggu kedua ya di tahun 2021. Minggu lalu Pastor Yesi sudah menyampaikan pesan awal tahun 2021. Dan mulai minggu ini kita akan selama 6 minggu, mulai dari hari ini, minggu pertama, dari seri khotbah Awesome God ya akan kita khotbahkan selama 6 minggu seri ini, dan ini bagus sekali tentang Allah yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Untuk itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan seri ini, mengikuti terus selama 6 minggu ke depan. Baik, sebentar saya share dulu screen-nya. Sebentar, ada gangguan. Baik, saya anjurkan Bapak Ibu Saudara juga membuka Alkitab Saudara. Baik sekali kalau kita juga membuka Alkitab kita. Saya tidak cantumkan ayatnya di dalam slide saya, dengan tujuan agar saudara juga terbiasa dengan Alkitab saudara. Ya, sebentar, ada gangguan. Sebentar ya. Oke, sudah bisa lihat semua ya? Sebentar. Baik. Kita ada di dalam seri Awesome God, ya, di mana kita ada 6 minggu seri Awesome God, yaitu minggu pertama Jehovah, ya, dengan judul khotbah Jehovah. Minggu kedua Jehovah Shalom, ya. Nanti minggu ketiga tema topiknya El Roy, ya. Lalu minggu keempat Jehovah Jireh, minggu kelima El Shaddai, dan terakhir minggu keenam Yeshua, ya. Jadi saudara jangan ketinggalan, nama-nama Allah ini akan kita khotbahkan selama 6 minggu ke depan. Baik, kita masuk di dalam minggu yang pertama. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab saudara di Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 15 akan saya bacakan. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat ketiga, Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Mari kita siapkan hati, kita awali firman ini dengan doa. Bapa di surga, hamba berdoa agar pemberitaan firman ini namamu dimuliakan. Dan Engkau sendiri yang datang menyentuh setiap pribadi jemaatmu pada pagi hari ini. Engkau yang memperkenalkan siapa dirimu, siapa engkau, Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang awesome God, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kisah dari Musa diawali ya di Keluaran diawali dengan kisah Musa lahir. Ya, Musa memperkenalkan dirinya, menulis cerita bahwa Musa lahir. Bagaimana kelahirannya dan apa yang terjadi pada masa itu. Saudara bisa baca di Keluaran 1 sampai Keluaran 2. Kemudian singkat cerita, Musa dibesarkan di Mesir dengan segala kemewahan, kemegahan sebagai pangeran, ya, sebagai anak raja Firaun. Kemudian singkat cerita, Musa melakukan pelanggaran, yaitu pembunuhan ya terhadap bangsa Israel, terhadap orang Israel, keturunan Yahudi. Lalu ketahuanlah Musa sehingga ia harus lari keluar, menghindari hukuman, dan dia pergi mengembara dan diangkat sebagai mantu oleh Yitro. Dia menikah dengan Zipora. Lalu disitulah selama 40 tahun Musa memulai profesinya sebagai gembala, menggembalakan kambing domba. Dan di masa-masa itu, karena bangsa Mesir menindas bangsa Israel begitu keras, bangsa Israel berseru-seru kepada Allahnya. Bangsa Israel mengeluh dengan keluh kesah. Dan di dalam catatan Alkitab kita, di dalam Keluaran ini, tidak tercatat, tidak ada catatan bahwa bangsa Israel beribadah kepada Allah. Tidak ada catatan bahwa bangsa Israel berdoa, merendahkan hati, menyembah Allahnya, dan tidak ada catatannya di situ. Hanya ada catatan dua, yaitu bidan. Ya, ada catatan ada dua bidan yang takut akan Allah, yaitu Sifra dan Pua. Ya, kedua bidan ini
di dalam kitab Keluaran ini hanya ada 2 nama yang dicatat di situ, Sifra dan Pua. Kedua orang ini adalah bidan yang takut akan Tuhan karena mereka melawan perintah Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki, dan kedua bidan ini tidak berani membunuh bayi laki-laki karena dia ada takut akan Tuhan di dalam hatinya. Dari seluruh bangsa Israel yang ada pada generasi itu, hanya 2 yang tercatat yang memiliki hati takut akan Allahnya. Yang lainnya tidak tercatat, tidak ada. Dan kita tidak tahu apakah pada masa itu bangsa Israel menyembah Allahnya atau tidak. Sampai lahir kemudian seorang bayi yang diberi nama Musa. Jadi seluruh bangsa Israel berseru-seru, berkeluh kesah, komplain akan keadaannya dan akan penindasan yang terjadi kepada bangsa Israel pada masa itu. Dan tidak ada satupun yang menyembah Allah pada masa itu. Ketika Musa sudah sampai di padang gurun, kisah ini dimulai. Yaitu Allah hadir, datang dalam rupa api, dengan mengutus malaikatnya dalam rupa api. Kemudian Allah hadir di situ, muncul di balik semak-semak yang tidak terbakar oleh api itu. Dan semak-semak itu menyala. Dan disitulah Allah hadir dan suara Allah memanggil Musa. Musa, Musa. Kemudian Musa datang dan mendekat kepada Allah. Saudara, Allah hadir memperkenalkan dirinya. Nah, saudara, saya ambil ilustrasi ini ya. Ketika kami sedang berkunjung keluarga di Bali berlibur, ini ada berita Presiden Jokowi mengangkat menteri yang baru ya. Sudah terjadi rumors ya, ada Ibu Tri siapa namanya ini? Ibu Risma ya, Tri Risma akan diangkat menjadi Menteri Sosial, dan betul kejadian dia diangkat. Nah, setelah pengangkatan pelantikan menjadi Menteri Sosial, Ibu Menteri ini langsung belusukan ke daerah-daerah kumuh. Setelah Jakarta, kemudian beberapa hari kemudian, ini peristiwa tanggal 2 Januari, Ibu Risma ini mengunjungi ya satu desa di wilayah Kabupaten Mojokerto. Di wilayah itu dia mengunjungi orang-orang terlantar, yaitu pemulung, yaitu pengemis, ya juga daerah eks lokalisasi, dan orang-orang lanjut usia yang tidak punya pekerjaan, tunawisma. Dia mendatangi semua. Dan kisahnya ya, apa yang ibu ini katakan kepada mereka, dia berpesan, kalian ini nggak usah malu ya, kan aku ini ibumu, aku ini sekarang bukan wali kota lagi, aku ini sekarang menteri sosial gitu ya, dia katakan kepada mereka. Jadi aku akan perhatikan kehidupan kalian. Jadi dia datang memperkenalkan dirinya sebagai menteri sosial ya. Jadi ini sebagai ilustrasi yang menarik yang saya kutip dari kejadian ini adalah bahwa Ibu Risma ini datang kepada rakyatnya dengan kapasitasnya sebagai menteri sosial. Dia punya akses anggaran, dia punya otoritas wewenang untuk mengeluarkan anggaran, dia punya semua programnya, wewenang atas semua program untuk membuat segala program, dan dia punya kuasa semuanya untuk mensejahterakan rakyatnya ini. Ya, jadi inilah jaminan yang Ibu Risma berikan kepada mereka. Kalian nggak usah takut, nggak usah malu. Aku akan tolong kalian. Nah, saudara, kalau kita didatangi menteri sosial seperti ini, dia menjanjikan sesuatu, betapa senangnya hati kita, betul ya? Betapa secure-nya kita, aman kita. Oh, yang ngomong bukan sembarang orang ini, ya kan? Yang ngomong bukan hanya sekedar namanya Risma. Yang ngomong ini Risma yang adalah Ibu Menteri Sosial, yang punya kuasa sebagai Menteri Sosial, dan dia punya kuasa atas anggaran sebanyak 1,2 triliun. Ya, begitu besar kuasanya dia, begitu kan? Jadi betapa secure-nya didatangi oleh Menteri Sosial. Nah, ini sebagai satu ilustrasi, saudara, bahwa kalau seorang menteri saja yang bernama Ibu Risma ini datang dengan berani mengatakan jangan takut, jangan malu, ya karena dia punya wewenang, punya kuasa atas anggaran dan semuanya. Saudara, Allah yang adalah Sang Pencipta, yang memiliki segala kuasa semuanya di surga dan di bumi, Allah
datang pada saat itu. Dia hadir di muka bumi. Dia datang dalam rupa api di balik semak-semak. Dan Allah mau memperkenalkan kepada Musa siapa dirinya. Allah mau datang memanggil Musa, Musa, Musa. Allah hadir memberitahu kepada Musa, siapakah aku? Siapakah dirinya? Allah datang mau kasih tahu Musa bahwa akulah yang punya kuasa, akulah yang punya semuanya, aku yang berkuasa atas segala-galanya. Aku datang untuk membebaskan umatku. Jadi Allah ini datang. Ya, peristiwa ini begitu penting, peristiwa ini begitu bersejarah. Sampai hari ini kita masih membicarakan peristiwa perjumpaan Musa dengan Allah di balik semak-semak yang menyala-nyala pada saat itu. Dan disitulah Allah memperkenalkan siapa dirinya. Keberadaan diri Allah. God's self-existence. Allah ada. He is exist. Dia ada. Dia hidup. Dan dia berkuasa. Jadi Allah yang ada itu, Allah yang hadir itu, Allah yang hidup itu, datang memperkenalkan dirinya bahwa saya ada. Saya tidak meninggalkan kamu. Kamu tidak sendirian. Saya ada. Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia eksis. Allah ini hadir. Dan dia tidak melupakan umatnya yang menderita pada masa itu di bawah tekanan bangsa Mesir. Walaupun tidak ada satupun tercatat orang Israel yang menyembah Allah, tapi tetap Allah hadir menyatakan dirinya, aku ada. Allah menginformasikan kepada Musa keberadaan dirinya. Dia tidak jauh di atas sana, yang di atas awan-awan, yang ngumpet dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dia mendatangi umatnya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, beginilah Allah memperkenalkan dirinya. Allah mengatakan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah Musa, kau katakan kepada bangsa Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ya, maaf, ini akunya harusnya huruf kecil. Ya, yang telah mengutus Musa kepadamu. Mu ini bangsa Israel. Aku ini Musa. Akulah aku. Ini adalah nama Allah. Ya. Saudara, saya ambil waktu sedikit mengajak saudara membedah kata ini. Mari saya ajak saudara studi kata sebentar saja, sedikit saja untuk studi kata. Kata-kata aku adalah aku. Kata-kata yang Allah ucapkan kepada Musa di dalam bahasa Ibrani-nya adalah ehye, aser, ehye. Ya, inilah kata aslinya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris I am who I am. Atau ada versi lain mengatakan I am the great I am. Atau dalam bahasa Indonesianya aku adalah aku, huruf besar semua. Nah, ini kata aslinya adalah ehye, aser, ehye. Ehye atau tulisan Ibraninya seperti ini. Kata ehye ini yang dicatat oleh Musa, yang diucapkan oleh Allah pada saat itu adalah kata-kata kerja atau verb, ya, verb call imperfect, maskulin singular. Nah, kita studi kata sedikit ya. Kata ehye ini adalah verb call imperfect. Ya, apa itu artinya? Verb call imperfect ini adalah kata kerja. Ya, bukan kata benda, bukan noun, ya, tapi kata kerja. Kata ehye atau aku adalah itu sebenarnya itu adalah kata kerja. Kata kerja yang belum selesai atau tindakan suatu tindakan yang belum selesai dilakukan, ya. Masih berkelanjutan itu artinya. Jadi sewaktu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, ia mengatakan aku adalah. Artinya Allah memperkenalkan dirinya dengan kata kerja. Aku siap bekerja dan apa yang aku lakukan belum selesai. Masih terus berkelanjutan. Dan masih akan terus berkelanjutan. Itulah dikatakan ehye atau I am. Berarti harusnya juga mengandung I was, I am, dan I will be. Ya, karena belum selesai. Dan
dan bukan benda mati, tapi I am Allah yang bekerja. Ya, kata kerja, aku melakukan. Ya, jadi masih berkelanjutan. Kata-kata ehe ini dari asal kata, dari akar kata hayah, ya, atau pronounce-nya hauyao, gitu ya. Dalam orang Ibrani menyebutnya hauyao. Ini berarti to be, to become, come to pass, ya, come to pass, akan terjadi, ya, menjadi, ya, akan melakukan. Itulah arti, itulah apa yang Allah ucapkan. Kira-kira saudara, untuk saudara lebih mudah mengerti, ya, sekarang lagi ngetren, ya, sekarang lagi ngetren. Maaf saya menyebut merek, ya, kan gampang sekali kalau kita bilang kalau ada barang ketinggalan, oh gojekin aja, ya kan? Kita sering nyebut gojekin aja. Saudara, Gojek itu kan nama, ya, nama merek, ya, benda, noun, ya. Tapi kata-kata noun itu sudah menjadi verb, sudah menjadi kata kerja, ya kan? Makan, minum, nyanyi, pergi, jalan. Nah, ini ada kata kerja baru sekarang, Gojek, ya. Gojekin aja menjadi kata kerja. Kenapa? Karena manfaatnya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh aplikasi ini begitu powerful, begitu berguna buat banyak. Kalau ketinggalan barang, ingat, ting, gojekin aja, gitu kan. Jadi ini menjadi kata kerja jadinya. Saudara, ini sebagai ilustrasi aja. Allah bukan hanya sekedar nama, tapi Allah memperkenalkan dirinya bahwa ia siap bekerja, bahwa ia sudah bekerja, bahwa ia sedang bekerja, bahwa ia akan bekerja bagi saudara dan saya. Itulah Allah kita. Itulah Allah saudara dan saya yang datang memperkenalkan dirinya. Saya adalah saya. Aku adalah aku untuk engkau secara personal, secara pribadi. Amin, saudara. Bahwa Allah kita, Allah yang tidak tinggal diam. Allah kita bukan patung yang diam-diam saja, yang tuli yang tidak menjawab doa. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang eksis. Dia ada. Dia ada benar. Dan dia bekerja mendengar dan menjawab doa kita. Amin. Selanjutnya, ayat 15. Selanjutnya, berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara perhatikan kata-kata Tuhan. Ya, Tuhan ini huruf besar semua. Ya, bukan Tuhan huruf kecil, tapi seluruh hurufnya huruf besar semua. Nah, ini ada maksud dan tidak sembarangan ditulis seperti ini, saudara. Di dalam Alkitab saudara, kalau ada kata Tuhan huruf besar semua, itu artinya nama, name, nama. Ya, bukan sebutan, bukan panggilan, tapi nama. Ya, karena di dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya aslinya Tuhan Allah nenek moyangmu dipakai kata-kata Yod He Vav He, ya, atau Y H V VH. V itu bisa dilafalkan juga W, ya, atau YH WH. Itulah nama. Ya, kita kembali baca ayat 15 ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh. Ya, saya pakai kata Yahweh. Allah nenek moyangmu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Inilah nama Allah yang sesungguhnya, yang Allah sampaikan kepada Musa. Inilah namaku. Perkenalkan namaku. YHWH. Kira-kira begitu. Firman Allah mengatakan. Kemudian selanjutnya bangsa Israel tidak berani menyebut nama. Ya, dalam budaya Israel tidak berani menyebut nama. Jadi mereka mengganti dengan Adonai.
My Lord, Tuhanku, Adonai. Jadi sejak itu bangsa Israel menyebut Adonai. Mereka tidak akan berani menyebut nama Allah yang kudus itu, menyebut nama. Mereka tidak memanggil Allahnya dengan nama, tetapi menggantinya dengan Tuhanku, my Lord, Adonai. Artinya itu adalah Yehovah, Yahweh, atau kemudian orang-orang Yunani dalam bahasa Latin menyebutnya Jehovah. Jehovah dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris, orang-orang Inggris menulisnya Yahweh, atau mereka mengganti dengan Lord. Kalau saudara temukan di dalam Alkitab bahasa Inggris Perjanjian Lama kata-kata Lord, Lord akan ditulis dalam huruf besar semua. Itu artinya nama Allah, yaitu Yahweh. Lord huruf besar semua, atau Tuhan huruf besar semua. Ini juga sama dari akar kata hafah. Hafah atau hayah tadi artinya adalah to become, menjadi, to be, melakukan. Ya, saya berdoa, saya berharap saudara bisa menangkap pesan ini. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, perkenalan ini juga untuk saudara dan saya. Allah hadir. Allah sang pencipta langit dan bumi. Mari saudara bayangkan penciptaan langit dan bumi, alam semesta, galaksi, matahari, dan seluruh planet yang ada di galaksi ini. Dan seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa raya. Semua ini siapa yang menciptakan? Jehovah, Yahweh, Allah itu yang datang kepada Musa itu. Dialah yang menciptakannya. Dialah yang menciptakan kita dan seluruh tubuh kita ini dan seluruh alam semesta ini. Bahkan Tuhan katakan, bumi adalah tumpuan kakimu, langit surga adalah tahtamu. Saudara, semua keajaiban bumi ini, kalau itu aja tumpuan kakinya Allah kita. Dan surga adalah tahtanya. Betapa dahsyat dan besarnya Allah kita. Jadi saudara, kita tidak bisa meremehkan Allah kita. Betapa awesome, betapa dahsyatnya Allah kita. Dan dialah Allah yang memperkenalkan diri datang kepada kita. Akulah aku. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang berkuasa berdaulat melakukan apapun juga. Oleh karena itu tahun ini, tahun 2021 ini, setelah kita melewati berbagai penderitaan pandemi 2020 dan masih juga berlangsung sampai hari ini, mari kita declare sama-sama sebagaimana Musa berjumpa dengan Allah. Allah memperkenalkan dirinya, kedahsyatannya. Kita juga memandang dia, Allah yang dahsyat. Tahun ini kita declare sama-sama bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Allah yang kita sembah bukan Allah sembarangan, bukan patung, bukan dewa-dewa yang ada di alam semesta ini, tapi Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan, Allah yang Alfa dan Omega. Dialah Allah. Dan tidak ada yang lain, yaitu Yahweh yang dikenal dengan nama Yahweh. Saudara, Allah hadir di masa lalu kita. Allah ada, Allah hadir. Jadi ada 3 hal catatan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa Allah ada, eksis di masa lalu kita. Masa lalu saudara tidak peduli berapa buruknya. Tahun 2020, kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu dengan pasti bahwa Allah itu ada di sana. Allah hadir di sana. Keluaran 3 ayat 6-8. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ketika bangsa Israel tidak menyembah Allahnya, ketika bangsa Israel mengeluh kesah, ketika bangsa Israel tidak tahu siapa Tuhannya, Allah tetap mendengar keluh kesah bangsa Israel. Allah tetap mendengar seruan, teriak bangsa Israel yang kesulitan, penderitaan, kesulitan. Allah
ada di masa lalu bangsa Israel. Allah ada di masa lalu Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Allah hadir di masa lalu. Saudara, mari kita menyadari Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di masa lalu kita. Allah hadir di situ. Mari kita mengucap syukur. Kalau sampai kita ada hari ini, adalah karena Allah hadir. Allah ada di sana. Ketika saya pulang bersama istri keluarga dari Bali ke Jakarta, lewat jalan tol, ya ketika sore hari sampai di daerah Semarang, hujannya lebatnya luar biasa, sehingga saya tidak bisa melihat pandangan ke depan hanya dengan jarak. Jadi pandangan hanya berjarak 2 meter kurang lebih. Dan nggak kelihatan lagi di depan ada apa di depan. Dan langsung saya turunkan kecepatan. Dalam hati saya kalau bisa saya berhenti nih. Tapi bahaya kalau saya berhenti. Belakang bisa tabrak saya. Jadi itu situasi yang sangat sulit sekali. Apa saya maju atau berhenti, begitu kan? Jadi gelap sekali, penuh dengan air dan nggak bisa tembus pandangan ke depan. Tapi saya puji Tuhan bisa terus berjalan dengan mulus sampai tiba di Jakarta dengan aman. Dan saya tahu Allah hadir bersama saya. Kenapa? Setelah berapa hari saya baca berita, banyak berita mengatakan pada tanggal hari-hari itu, hujan lebat di daerah tol itu, banyak kecelakaan terjadi. Bahkan ada salah satu mantan artis juga meninggal di situ karena kecelakaan. Dan saya melihat Allah hadir menyertai saya di masa lalu saya. Saudara, Allah hadir di masa lalu saudara. Sepahit apapun pengalaman hidupmu, Allah ada di sana. Yesus hadir di sana, menyertai saudara. Yang kedua, dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, setelah saya sampai di rumah, saya baru tahu sekarang. Setelah saya mendengar berita kecelakaan banyak terjadi di tol itu, saya baru tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekarang kita bisa mengatakan, saya tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja. Allah telah bekerja menyelamatkan saya, mendatangkan kebaikan bagi saya. Satu cerita lagi, saudara. Semalam teman saya kirim berita. Ya, ada satu keluarga rekan atau teman atau rekan yang baru sembuh dari COVID. Sudah 14 hari di Wisma Atlet, dia sudah selesai. Di Wisma Atlet sudah selesai 14 hari masa karantinanya. Dan dia sudah pesan tiket. Dia tinggal di Pontianak. Dia sudah pesan tiket. Ya, untuk tiket penerbangan Jakarta Pontianak. Tanggal penerbangannya adalah kemarin tanggal 9 Januari jam 12 siang. Ya, lalu pagi hari dia kan harus ambil tes PCR supaya bisa masuk ke pesawat dan bisa terbang. Karena persyaratannya tes PCR harus negatif. Ketika tes PCR-nya ternyata hasilnya masih positif. Jadi 14 hari dia belum sembuh. Dia masih positif 14 hari. Jadi dia sangat menyayangkan. Sudah bosan sekali di Wisma Atlet, tapi dia tetap harus perpanjang dan dia nggak bisa pulang ke Pontianak. Saudara, apa yang terjadi? Kemarin pesawat Sriwijaya, ya SJ berapa saya lupa, penerbangan jam 2 siang, pesawat itu hilang kontak di perairan Pulauan Seribu. Dan kita dengar malam harinya, pesawat itu dinyatakan hilang, dinyatakan jatuh. Ya, dan saya belum dengar lagi beritanya hari ini. Saudara, Allah turut bekerja atas orang ini. Walaupun hasilnya positif, tes PCR-nya, ternyata Allah juga bekerja. Kalau hasilnya negatif tes PCR-nya, dia ada di pesawat itu. Ya, dan dia sudah tidak ada sekarang. Ya, ikut jatuh dalam pesawat itu. Ketika kita melihat ini, betapa sulit dibayangkan cara Allah bekerja, ya. Sulit dibayangkan dengan otak kita, pikiran kita. Tapi yang kita tahu, satu hal yang kita tahu, yang sudah pasti kita tahu, bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Ada amin? Amin. Yang berikutnya, Allah ada di masa kini kita. Allah ada sekarang bersama saudara. Ayat 9, sekarang
Seruan orang Israel telah sampai ke telingaku. Allah mengatakan, sekarang seruan mereka sudah sampai. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Allah tahu, Allah peduli, Allah yang kita sembah, Jehovah Yahweh, Allah yang tahu, Allah yang peduli akan keadaan kita, juga termasuk keadaan sekarang. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan, huruf besar semua. Nama Allah kita. Dia Allah kita memegang tangan kananmu. Allah Tuhan memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Tuhan katakan kepada saudara pada pagi hari ini, janganlah takut. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab apa? Sebab akulah yang menolong engkau. Saudara, engkau dan saya tidak akan bisa temukan ini di tempat yang lain. Pertolongan hanya ada di dalam Allah kita, Jehovah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Terakhir, Allah ada di masa depan, saudara. Past, present, and future. Allah ada di masa depan kita. Ayat 10, jadi sekarang, pergilah. Allah mengatakan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, Allah juga hadir di masa depan kita. Sebagaimana Allah menjanjikan, memateraikan ini, menggaransi kepada Musa, aku menyertai engkau. Oleh karena itu, pergilah. Pergilah. Nanti aku akan menyertai engkau. Jangan takut. Jangan khawatir. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Bukankah saudara, janji perkataan Allah, Jehovah ini, Allah ulangi kembali saat ia datang ke muka bumi ini. Menjadi seorang manusia yang diberi nama Yesus Kristus. Di pesan terakhirnya, Yesus juga mengatakan apa yang pernah ia katakan dulu kepada Musa. Ia mengatakan lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Allah memberikan assurance, garansi, jaminan. Ketahuilah ini baik-baik. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu, namanya disebut orang Immanuel. Allah beserta dengan kita. Allah yang hadir di masa depan kita. Kita memiliki pengharapan, jaminan keselamatan, jaminan penyertaan akan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Allah memanggil Musa, saudara, maukah saudara merespon panggilan Allah untuk mendekat kepada Allah? Sebagaimana Allah katakan, Musa, Musa. Ketika Musa datang mendekat, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Saudara, hadirat Allah adalah hadirat yang kudus. Ketika engkau dan saya berseru mau datang kepada Allah, mari kita menanggalkan setiap beban dosa dan ketidakpercayaan kita. Dan semua kasut kita tanggalkan. Maukah saudara menanggalkan kasutmu? Maukah saudara menanggalkan semua bebanmu? Maukah saudara menanggalkan ketidakpercayaan kita atau kehidupan berdosa kita atau kehidupan keduniawian kita? Tanggalkan semuanya itu. Hikmat, kepintaran manusia, tanggalkan semuanya itu. Karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Karena Allah kudus. Allah tidak bisa bersatu dengan hal yang tidak kudus. Dialah Yahweh, Jehovah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai,
Prince of Peace, Pangeran Damai. Saudara, undangan ini untuk saudara sebagai umat Tuhan. Maukah engkau datang mendekat kepada Allah? Mari tundukkan kepala saudara. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah pesan ini menjadi pesan yang penting buat kita di awal tahun. Untuk kita datang, menghadap, menerima perkenalan yang agung ini. Di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang dahsyat. Untuk itu marilah kita menyadari dan menerimanya akan kedahsyatan Allah ini. Sang pencipta langit dan bumi. Saudara, kalau semua umat manusia saat ini sedang mencari-cari planet lain di mana mereka bisa hidup dan bisa tinggal. Mereka mencari di planet Mars atau mencari lagi planet lain tempat alternatif, tempat tinggal. Saudara, Tuhan sudah memberikan kepastian dan jaminan bahwa ada tempat yang aman bagi engkau dan saya, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Dialah jaminan kepastian buat kita. Mari kita menyembah Tuhan. Silakan Pak Fian bisa bantu saya untuk menyanyikan penyembahan kepada Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita katakan di hadapan Tuhan, kami menggenapi firman-Mu Bapa. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Takkan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amen. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Takkan hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sambil mengangkat tangan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang luar biasa.
Biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Engkau bersama kami, Engkau beserta kami. Memasuki tahun 2021 ini, biar kami membuat komitmen yang baru untuk menyembah Allah kami. Awesome God, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. We are standing here on holy ground. Our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire, your voice is ringing out. In your presence, may my life be found.